Selamat siang anak-anak Bapak. Selamat siang, Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Sehat tentunya ya. Ya, tetap semangat. Tetap kita semangat. Baik. Baik, siang hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita atau KBM, kegiatan belajar mengajar, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing yang dipimpin oleh Petrus Cila. Cila maju ke depan, pimpin doa. Ya. Teman-teman, sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, kita langsung saja kepada pembelajaran kita. Ya, mengenai teks eksplanasi. Ya, saya jelaskan sedikit apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena alam yang maksud bisa berupa tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan, proses terbentuknya pelangi, dan sebagainya. Sedangkan fenomena sosial yang dapat dijelaskan oleh teks eksplanasi antara lain aksi demonstrasi, unjuk rasa, tawuran, peperangan, dan lain-lain. Teks eksplanasi bertujuan memberikan pemahaman atau pengertian dan wawasan secara jelas kepada pembaca. Itulah mengapa dalam teks eksplanasi harus memuat proses, sebab, dan akibat suatu kejadian. Secara bahasa atau etimologi, eksplanasi berasal dari bahasa Inggris atau explanation. Artinya penjelasan atau keterangan, dijelaskan dan diterangkan. Menurut para ahli, Widya Ningsi 2019 pada bukunya di halaman 10 menyatakan teks eksplanasi secara istilah adalah sebuah paragraf yang di dalamnya memuat informasi mengenai sebuah tahapan mengapa dan mengapa. Rahman tahun 2018 di halaman 37 menyatakan teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau peristiwa sosial. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teks eksplanasi adalah suatu teks yang berisikan suatu proses dan sebab akibat secara faktual atau kisah nyata. Dalam teks eksplanasi secara umum terdiri dari peristiwa alam, budaya, sosial, dan juga ilmu pengetahuan. Salsabila tahun 2020 analisis dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi siswa di sekolahnya. Banyak kita menjumpai fenomena alam yang terjadi sekarang. Coba kalian perhatikan video berikut ini. Ya, kita perhatikan. Ya, sudah kita saksikan video tadi. Kita lanjut berikutnya. Ya,
Nah, sekarang Bapak bertanya kepada kalian, ya, apa maksud dari video tersebut? Ayo, satu orang, boleh? Ya, apa maksudnya? Coba keras sedikit mendengar, teman-teman mungkin bagi pada ngantuk ya kan? Coba keras sedikit. Bencana alam, iya. Atau ada lagi satu lagi yang ingin memberikan pendapatnya tentang video yang kita saksikan tadi? Ya, tentang berbuat. Nah, ya, muncul pertanyaan. Apakah struktur teks eksplanasi ini sama dengan struktur dengan struktur tayangan berita gempa sebelumnya? Kita sudah pelajari. Supaya bagaimanakah kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks eksplanasi? Berikan pendapat kalian masing-masing. Ya, setelah ini kita langsung melakukan pembelajaran terkait pertanyaan-pertanyaan seperti di atas. Kalian Bapak bagi menjadi 3 kelompok, ya, 3 kelompok yang ada di kelas ini. Pertanyaan berikutnya, apakah berdasarkan ilustrasi gambar tersebut kita dapat menyusun sebuah teks eksplanasi? Ya, tayangan tadi juga. Pertanyaan berikutnya, bisakah anak-anak menyusun kerangka teks eksplanasi sesuai struktur yang telah kalian pelajari sebelumnya dan sekarang? Ya, pelajaran sebelumnya dan yang sekarang itu maksudnya. Nah, sekarang berikutnya kalian Bapak ajak untuk berdiskusi dan mencari data atau informasi yang diperlukan untuk menyusun kerangka teks eksplanasi. Coba lihat dan perhatikan teks eksplanasi berikut ini. Ya, gempa bumi yang kita pelajari sebelumnya ya. Nah, ini dia, ada pernyataan umum gempa bumi dan seterusnya, daratan penjelas, ya, penyebab gempa bumi, interpretasi atau kesimpulan beberapa negara dan seterusnya. Ini teksnya. Kita lanjut. Ya. Setelah kalian membaca teks eksplanasi tersebut yang juga merupakan bagian dari LKPD lembar kerja peserta didik untuk kalian, sekarang Bapak ajak kalian untuk mencoba menyusun kerangka teks eksplanasi tersebut dengan memperhatikan dan membaca teks eksplanasi gempa bumi tersebut, mencari gagasan utama, membuat kerangka teks eksplanasi tersebut dengan merevisi sesuai EYD, ejaan yang disempurnakan. Ejaan ya, EYD terakhir. Nah, ini contohnya fenomena alam tentang gempa bumi. Nampak ya gambarnya? Nah, ini gambar 1, gambar 2, gambar 3. Nah, melalui pembelajaran ini juga Bapak mengharapkan agar kalian aktif dalam berdiskusi. Yang artinya kalian Bapak ajak agar kalian mau dan mampu bekerja sama dengan rekan-rekan kelompok kalian masing-masing. Ya, harus ada sinergitas, harus ada kerjasama ya, bersama teman satu kelompok. Nah, berikutnya setelah kalian melihat, memperhatikan, mengidentifikasi, membaca dan berdiskusikannya, kalian Bapak ajak untuk memperhatikan dan mengaitkan teks eksplanasi gempa bumi dengan teks eksplanasi tsunami berikut ini. Ya, ini tsunami tadi gempa bumi, ya kan? Sekarang tsunami, apa ya? Nah, setelah itu kalian Bapak ajak untuk mendiskusikannya dengan membagikan kelompok kalian menjadi 3. Sudah saya sampaikan. Nah, bacalah teks eksplanasi berjudul penyebab pencemaran lingkungan berikut ini. Kemudian isilah tabel berikut dengan hasil rincian isi teks eksplanasi penyebab pencemaran lingkungan yang sudah dibaca. Ini dia teksnya, ya. Nah, bacalah teks eksplanasi berikut, ya, atau berjudul pencemaran lingkungan berikut ini. Kemudian isilah tabel berikut sesuai dengan hasil rincian isi teks eksplanasi penyebab pencemaran lingkungan yang sudah dibaca. Ya, ini ada tabel. Ya, ini saya bagikan LKPD-nya, ya. Saya bagikan LKPD-nya. Masing-masing kelompok, ya.
Ini kalian isi ya. Nah, kalian isi. Nah, lihat ada di situ. Ya, lihat ada tabelnya. Ada kan tabelnya di situ kan? Ada dia kan? Ada kan? Iya, di balik kolom terakhir ada ya? Ada kan? Ya. Ini kalian isi. Ya, tabel ini kalian isi. Ya. Nah, ini tadi gambarnya. Ya, ada di situ ya, di teks itu, di LKPD. Ya, ini dia tabelnya. Sudah? Nah, coba waktunya saya beri waktu untuk menjawab 15 menit. Ya. Sudah, saya beri waktu 15 menit. Ya. Baik, waktunya habis. Ya. Ya, waktunya habis. 15 menit sudah kita kerjakan. Nah, berikutnya, nah setelah kalian menyelesaikan tugas diskusi kelompok, sekarang kalian dapat ajak untuk memberikan apresiasi. Ya, dihargai dong ya. Nah, hasil kerja ataupun diskusi kelompok teman-temanmu. Ajak untuk memberikan apresiasi, komentar dan tanggapan terhadap atau terkait hasil kerja kalian atau dengan bahasa yang sering kita buat. Ya, saya buat SPKKT. Ya, saran, pendapat, kritik, komentar dan tanggapan selama ini. Artinya setiap kelompok melaporkan hasil pembahasannya, misalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya kan? Kelompok 1 nanti maju ke depan, bahas, sampaikanlah hasil diskusi kelompok kalian. Dan setelah itu kita melakukan evaluasi terkait hasil diskusi setiap kelompok. Paham ya? Ya, sekarang kita langsung mulai dari kelompok 1. Hasil kerja ataupun hasil diskusi kalian terhadap ini PBL, Program Based Learning. Apa masalah tentang teks eksplanasi itu? Silakan menunjukkan. Jadi dekat, ya, suaranya tidak keras, teriak ya, keras tapi jelas. Ya. Nama kelompoknya dari atas, ya. Silakan. Selamat siang semuanya. Siang. Nama kelompok kami adalah Khalil Anwar. Anggota kelompok kami adalah Asraf Abdullah. Anggotanya adalah Lutfi Ilman, yaitu saya sendiri. Lembaga kerja berstrategi atau LKPD dalam membahas mendiskusikan terkait pembelajaran sebelumnya tentang fenomena alam gempa bumi dengan video yang ditayangkan. Setelah hasil diskusi kami, sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu buat mereka. Iya. Sekarang saya berikan waktu kepada kalian untuk memberikan tanggapan SPKT ya, saran, pendapat, kritik, komentar dan tanggapan. Silakan. Ada yang ingin memberikan?
Kalau tidak ada berarti aman begitu. Kalau ada berarti ada yang perlu diperhatikan. Bagaimana? Ada kira-kira? Ada atau tidak? Ada. Berarti bagus. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan dulu. Iya. Sekarang kelompok 2. Nah, posisinya di sini anak ya. Sini. Silakan. Ini posisi kelompok 2. Kelompok 2 sana. Ini kelompok 3. Ayo. Terus Ferry dan kawan-kawan. Silakan. Silakan nak. Ayo. Bacakan hasilnya. Ayo, terus jalan. Sini. Sini nak. Iya. Jangan lebih dekat. Jangan enak. Iya. Ada ke sana lagi. Ya, sana bisa. Yang bacakan sudah sini. Yang kedengaran. Pinggir. Kalau lagi. Sana. Iya. Terus kembali. Terus pinggir ke pinggir. Ah. Iya. Geser sini kira-kira. Biar dapat gambarannya. Geser lagi ke sana. Geser lagi. Ya, dah. Silakan. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok Sultan. Nama ketua Aulia Zanapa, nama anggota Cindy, Rosemary, dan Amira. Beban kerja peserta didik. Apakah struktur eksplanasi ini sama dengan struktur pelayanan berikat muka sebelumnya? Siap eksplanasi ini dengan sebelumnya. Bagaimanakah kaidah kebahasan yang digunakan dalam eksplanasi? Menggunakan kalimat transitif dan intransitif. Setelah awal struktur dan analisis kebahasan eksplanasi tersebut berisi statement atau pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan keberadaannya, proses terjadinya, atau proses terbentuknya. Bacalah teks eksplanasi berjudul penyebab pencemaran lingkungan berikut ini. Kemudian isilah tabel berikut sesuai dengan hasil rincian isi teks eksplanasi penyebab pencemaran lingkungan tersebut. Hasil diskusi kelompok 2. Ada kira-kira yang ingin disampaikan? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti aman ya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang yang terakhir kelompok 3. Kalau begitu berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3. Sekarang dulu Kak. Iya. Mantap, bagus. Kalian semua anak-anak atau siswa yang berbakat. Ya. Nah, setelah kalian menyelesaikan tugas diskusi, sudah tadi kan? Nah, kalian Bapak ajar untuk membahas eksplanasi tersebut. Ya, artinya ada kesimpulan atau rangkuman yang bisa kita ambil. 1. Teks eksplanasi fenomena alam membuka alam pikiran kita agar mengerti dan memahami yang terjadi di sekitar kita. 2. Fenomena alam merupakan peristiwa yang terjadi hulu dari dampaknya. Hulu itu pangkal mulanya dan akan turun. Artinya kalau misalnya hujan, ya hujan deras, itu kan dari gunung turun itu ke dataran rendah. 3. Fenomena alam bisa terjadi dikarenakan oleh perbuatan penduduk alam tersebut. Ya, di mana penduduk itu berada? Di bawah kaki gunung Sinabu misalnya. Itu mempengaruhi. Setelah kita mendapatkan kesimpulannya, apa refleksi yang akan kita buat dari yang sudah kita bahas tadi? Setelah kita mengikutinya, apa yang akan kita lakukan refleksinya? Satu, apa yang sudah kalian capai dari pembelajaran teks eksplanasi tadi? Ya. 2, mengapa kita harus mempelajari teks eksplanasi tersebut? 3, bagaimana tindak lanjut kalian selanjutnya dalam pembelajaran teks eksplanasi tersebut? Paham? Saya beri waktu 5 menit untuk merefleksi ini. 5 menit. Ya.
Kemudian bagaimana tidak lanjut ya pakainya tidak lanjut. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 2, ayo. Kelompok 1. Ya, waktunya habis. Nah, tadi kan kelompok 1 mulanya, sekarang kita balik kelompok 3 ya. Tadi, nah, saya beri waktu ya 1 menit ya, langsung jawabannya saja sesuai sikap. Nomor 1 ya ini jawabannya, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Kelompok 2 juga seperti itu ya, nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Kelompok 1, nomor 2 tadi, nomor 1 juga ya. 1 menit ya, mulai. Kelompok 3 langsung jawabannya, nomor 1 ini. Nah, ayo.
Silakan lagi lepas nomor 3. Depan. Ya, satu orang. Langsung jawabannya ya. Sini. Bisa sini lagi. Iya. Baik. Yang lain, tolong perhatikan ya. Dengar. Ya. Jawaban kami memperolehkan ini adalah 1. Kita mencapai pelajaran untuk menjaga dan merawat lingkungan agar tidak terjadinya hal-hal yang buruk. 2. Agar menambah wawasan atau perubahan terhadap lingkungan. 3. Menjaga lingkungan agar tidak terjadinya hal-hal yang buruk seperti gempa bumi, longsor, tsunami, dan lain-lain. Iya, itu hasil mereka. Tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan duduk ya. Iya. Sekarang kelompok 2. Refleksikan jawaban kalian. Silakan. Iya. Selamat siang semua, ini jawaban kami dari kelompok 2. Pertama, kami menjadi lebih mengerti tentang eksplanasi dan fenomena alam. Yang kedua, depannya kita lebih tahu tentang eksplanasi dan struktur strukturnya. Kita mempelajarinya lebih lanjut lagi. Iya, tepuk tangan buat kelompok 1. Bagus. Silakan duduk ya. Iya. Diperhatikan berikutnya. Nah, berikutnya setelah kalian melakukan refleksi, sekarang kalian bisa melakukan evaluasi. Ya, evaluasi artinya lihat ke dalam. Sudah sejauh mana? Evaluasi pembelajaran melalui Google Form. Ya. Artinya kalian bisa melihat lagi melalui referensi lainnya, sumber-sumber lainnya. Ya, kalian bisa mengukur kemampuan kalian. Ya. Dan saya juga bisa menilai sampai sejauh mana kalian mencapainya, sehingga bila pun kalian belum mencapainya secara maksimal, Bapak bisa membantu kalian dengan melakukan remedial atau pengulangan kembali agar nilai yang dapat bisa maksimal. Demikian pembelajaran kita saat ini. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari teks eksplanasi tersebut dan kita menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, ya, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa ini dipimpin oleh siswi Bapak yang bernama Siti Irma. Silakan siswi Bapak yang bernama Siti Irma untuk datang ke depan. Terima kasih ya. Silakan. Sebelum doa, marilah kita berdoa mendoakan Ya, terima kasih. Silakan duduk. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Selamat. Silakan balik kembali.